Halo guys, selamat siang. Sore, Bray. Oh ya, sore ya. Sore. Okay. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Farhan Ibrahim, dan selalu ditemani oleh salah satu engineer yang selalu terpampang nyata di video-video Tridinamika. Nah, kalau kemarin, Mas, kenapa harus terpampang nyata? Ya? Oh, ini bukan nyata dong, bukan goib, gitu kan. Jadi kalau kemarin itu sama Mas Hafiz. Kebetulan Mas Iwan lagi studi tour. Kebetulan ada ya acara lah gitu ya. Jadi harus digantikan dengan Mas Hafiz dan kita review Premiere sih. Gitu. Cuma emang belum nih video ini diupload, apakah Premiere itu udah diupload atau belum nggak tahu. Tapi intinya kemarin kita syuting bersama Mas Hafiz. Tapi yang pastinya punya tim edit kan ya? Oh, tim edit ada. Ada, walaupun saya yang shoot, saya yang edit, saya yang rapi-rapi. Jadi hari ini kita singkat aja Mas, kita nggak usah banyak ngobrol karena kita memang sudah shoot sebelumnya ya. Kita shoot tentang tema yang lagi kita angkat. Hari ini kita ngobrol tentang udara nyaman kayak gimana sih. Nah, jadi teman-teman pastiin selalu nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Terus kalau misalkan teman-teman punya pengalaman yang sama, mungkin bekerja di bidang terkait udara segala macam. Tata udara, wah tata udara loh. Tapi bukan elemennya Avatar Eng. Waduh. Nah, bisa langsung komen aja nanti kita sharing-sharing, nanti pasti dibalas kok komen-komennya gitu. Oke, kita masuk ke podcastnya. Oke, jadi berangkat dari salah satu tim kita Mas. Ya, berangkat kemana? Berangkat, maksudnya ini sebabnya. Iya, berawal. Oh ya benar. Berawal dari tim kita yang ngasih tahu melalui grup kita ya. Katanya, nih ada salah satu berita, informasi yang disampaikan oleh salah satu dokter yang influencer jadi TikToker juga. Gitu kan. Dokter Mario Johan atau apa gitu ya. Nah, dari cuplikan itu bahwa dia ngasih tahu Mas, bahwa sebetulnya di Indonesia tuh nggak butuh humidifier atau humidifier ya? Humidifier kali ya. Nah, di Indonesia itu tidak perlu humidifier. Katanya malah perlunya adalah dehumidifier. Gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kita pengen tahu dulu nih, gitu. Karena Mas Iwan adalah salah satu engineer yang mana kita bergerak di bidang kualitas udara juga ya Mas, environment, lingkungan. Itu nggak jauh dari ya lingkungan, udara, tanah, atau api, energi. Iya benar gitu ya kan. Intinya avatar lah ya gitu. Tanah, api, udara, air, semuanya kita bergerak di bidang itu. Nah, pertanyaan pertama adalah indikator apa sehingga kita bisa mengatakan bahwa udara itu nyaman? Oke, kalau kita bilang nyaman itu kan sebenarnya kualitas ya, bukan kuantitas. Jadi kalau sebuah parameter dilihat dari sebuah kualitas itu pasti akan subjektif, bukan objektif. Jadi misal nih saya nyaman di sini belum tentu nyaman buat sampean. Betul nggak? Betul. Jadi sebenarnya secara teorinya ya, lingkungan nyaman itu adalah temperaturnya di antara 15 itu sampai dengan 25. Dengan nilai RH-nya itu di bawah 50%. Betul. Nah, nanti balik lagi ya, karena tidak semua orang menyukai tempat kering. Nah, ada juga yang mungkin bibir pecah-pecah, terus kemudian mata perih. Nah, itu salah satu menandakan bahwa lingkunganmu itu terlalu kering loh, gitu kan. Ya, jadi lingkungan itu kalau udaranya itu kering banget, ya nggak baik. Basah banget juga nggak baik. Berarti istilah lagu itu yang sedang-sedang saja gitu. Yang sedang-sedang saja. Jadi gitu teman-teman. Jadi indikator yang bisa dirasakan atau bisa dikatakan bahwa udara itu nyaman ya berarti kita nyaman untuk menghirup udara itu ya. Nah, pertanyaan kedua, udara yang nyaman
dan tidak nyaman itu membawa dampak apa? Kalau nyaman membawa dampak apa? Kalau tidak nyaman membawa dampak apa? Oke. Mungkin secara kesehatan atau ambil contoh aja ya. Kalau di kantor nih, pernah kebayang nggak tiba-tiba AC-nya itu nggak panas? AC nggak dingin. Nggak dingin, betul. Tapi sebenarnya bukan AC-nya sih, ruangannya. Iya, benar. Kalau AC-nya mah? AC-nya mah normal aja. Iya. Pernah kebayang. Jadi kalau nanti pasti banyak yang komplain ke teknisi rata-rata ya, bang ruangannya sumuk gitu. Nah padahal orang Betawi nanti bingung, apaan tuh sumuk gitu. Nah sumuk itu biasanya ya, kalau itu istilah orang Jawa sih. Biasanya kalau udaranya panas itu biasanya identik dengan relatif humidity-nya itu juga tinggi. Iya. Oke. Kita kan terletak di negara tropis ya. Khatulistiwa. Ya, tropis itu temperatur hariannya itu lumayan tinggi dibandingkan subtropis ya. Kemudian dari segi relatif humidity itu di angka 80%. Oke. Nah, jadi kalau saya misal bekerja di sebuah ruangan yang mungkin relatif humidity-nya itu tinggi, misal 85. Nah, coba deh tengok kanan, kiri, bawah. Barangkali di pojok-pojok itu ada jamur, ada lumut. Nah, ingat tuh, bakteri itu suka tempat yang udaranya lembab. Betul. Nah, sebab penyakit di situ. Betul banget sih. Iya. Benar. Oke, jadi itu yang tidak nyaman ya. Tidak nyaman berarti bisa membawa dampak di diri kita, ya pasti kita nggak nyaman gitu. Terus kalau untuk di ruangan itu bisa juga ya ada jamur, ada lembab, biasanya jamur yang di tembok sih Mas. Itu yang benar-benar kerasa banget kalau emang udaranya itu lembab, ya itu yang tidak nyaman itu kan. Tapi kalau udara nyaman pastinya ya kita menghirup enak, kita nyaman juga gitu kan gitu. Nah, untuk di Indonesia gitu ya. Sebetulnya ini agak bingung nih karena orang di luar sana pasti bingung karena ada 3 ya sampai saat ini ya ada 3 macam alat terkait dengan bagaimana untuk maintenance atau monitoring suhu atau kelembaban gitu. Jadi ada humidifier, ada dehumidifier, ada purifier. Nah semuanya. Purifier bisa dibilang diffuser ya. Ada juga air conditioner. Kalau itu ya oke lah gitu. Cuma kalau AC orang ketika disebut AC udah pasti tahu AC untuk penyejuk udara. Nah, Mas ini kan 3 ini nih harganya beda-beda. Ada yang paling murah mungkin ya nih purifier atau diffuser tuh dengan harga 50.000 juga ada. Gitu karena di rumah aku juga pakai untuk diffuser tuh aku beli cuma 20-30.000 di marketplace ya. Purifier, diffuser cuma buat apa sih yang gitu kan? Itu terus dikasih essential oil. Nah, terus ada yang mungkin agak lebih mahal lagi. Biasanya nih orang beli nih humidifier. Nah, tapi emang ada yang lebih mahal lagi ya, dehumidifier. Nah, apa sih bedanya? Kalau kita bilang purifier ya, aktualnya purifier itu kan adalah dia itu kan pembersih udara ya, jadi membuat udara kita sejuk gitu kan. Biasanya tuh dia tuh menguapkan air plus sama pengharum ruangan. Ada juga yang nggak butuh air sama pengharum ruangan tuh kayak gitu. Jadi itu purifier itu cuma istilahnya itu memurnikan udara supaya dia seger aja gitu. Nah itu bisa menggunakan air plus pengharum ruangan, bisa juga dengan pengharum ruangan aja karena tipenya banyak. Nah kalau diffuser itu hampir sama kayak purifier, cuma beda itunya materialnya. Kalau diffuser itu lebih ke essential oil. Nah contoh gini, saya ingin ruangan ini tuh baunya seperti sereh atau biar tersebar sereh. Ekstasi sereh itu ada di sini gitu kan, minyak serehnya gitu kan. Nah, biasanya hal itu bisa dilakukan kalau mungkin buat orang-orang yang alergi nyamuk tuh pernah nggak? Iya benar. Betul. Nyamuk itu kan nggak suka sereh tuh. Nah, dia bisa pakai diffuser, dikasih yang essential oil itu yang dari sereh. Jadi nanti aromatik secara molekul itu dia tersebar di udara. Nah, itu lebih aman sebenarnya kalau untuk kayak. Berarti yang punya aku diffuser lah ya. Mungkin ya. Diffuser ya. Sebenarnya kalau purifier itu lebih ke dia bikin sejuk aja, hampir semua gitu. Kan dia istilahnya tuh kayak dia tuh ngisap, terus dia kan ada air yang dia tetap ngisap ya. Berarti benar kalau yang di rumah diffuser karena dia sifatnya kita isi air, tuang essential oil, terus dia nguap sendiri udah. Itu diffuser ya. Bisa ada pengharum ruangan. Nah, lalu ada dehumidifier, ada humidifier. Nah, ini yang kadang orang keliru. Nah,
Nggak semua orang di Indonesia itu membutuhkan humidifier atau speknya, atau orang Indonesia tuh nggak semuanya butuh humidifier juga. Jadi tergantung lokasinya dan kondisi tempatnya. Jadi kalau mungkin Pak, seandainya tempat saya itu lembab, dalam arti lembabnya itu kan harus ada nilai ya, karena itu kan kuantitatif ya. Kalau lembab itu 60% gitu kan. Nah, saya terus pakai apa? Harus pakai dehumidifier atau pakai humidifier. Nah, yang jelas pakainya adalah dehumidifier. Dehum. Ya, jadi humid sama dehumid itu berbeda ya. Jadi kalau dehumidifier itu adalah dia itu menurunkan nilai relatif humidity. Kelembabannya diturunin. Ya. Kalau untuk humidifier itu kebalikannya. Dia itu menguapkan material air ke udara biar dia lembab. Nah, hampir sama seperti air purifier kalau humidifier itu. Nah, cuma kalau kalau humidifier itu langsung air diuapkan langsung tanpa campuran apapun. Jadi murni air. Nah, ini banyak dipakai biasanya untuk kayak budidaya jamur. Nah, itu kan yang dibutuhkan tuh bukan air hujan, bukan kan ada yang sistemnya penyiraman tanaman itu tetes ya, dia tetes. Nah, jamur itu nggak butuh itu. Butuhnya itu lembab. Itu berarti butuhnya humidifier ya, humidifier ya. Humidifier itu untuk menurunkan. Jadi ya tergantung kebutuhan. Besar. Jadi dia itu mau menurunkan atau menaikkan. Iya kan. Nah, lalu bagaimana untuk pemilihannya? Biasanya kan pasti nanya kan, Bang, seandainya saya itu mau mengukur nilai relatif humidity gitu kan, atau RH gitu kan, caranya gimana sih gitu kan. Nah, padahal untuk kasus seperti ini ya, kita bisa membeli yang namanya termohygrometer. Termohygrometer, Termodinamika jual kan? Jual ada. Nah, itu makanya kalau teman-teman yang lagi mau cari tentang kualitas udara, ya alat-alat itu salah satunya termohygrometer. Nah, bisa langsung hubungi di WA di bawah sini nih. Ada WA. WA saya tuh WA. WA Spo, ada sales ada di bawah sini, nanti ditampilin gitu. Nah, lanjut Mas. Lanjut ya. Sekarang kita mau milih gitu kan. Nah, ada yang customer itu, wah saya nggak punya duit nih, mungkin hanya cukup buat beli humidifier atau dehumidifier. Tapi saya nggak tahu nih bagaimana cara mengukur nilai RH. Kisarannya berapa sih di ruangan ini gitu kan. Kalau di Indonesia kan sekitar 80%, tapi kan dalam ruangan bisa saja beda pada faktor AC atau faktor yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman bisa menggunakan tabel psikochart seperti ini. Di giniin aja Mas. Nah, ya udah ntar ditampilin nih. Nanti ditampilin. Tuh. Nah, untuk penjelasan psikochart, ada yang mau Mas jelasin nggak secara cepatnya nih? Soalnya kan kita udah syuting nih, jadi ntar teman-teman kalau tinggal lihat cuplikannya. Nah, mungkin ada yang kurang tidak dijelaskan di tempat yang tadi. Mas mau jelasin apa nih? Jadi gini, untuk mengukur kelembaban ya, relative humidity, teman-teman itu cukup mencari 2 parameter. Yang pertama adalah temperatur ruangan, yang dry bulb, sama yang wet bulb. Istilahnya kalau di Indonesia kan itu bahasanya bola basah sama bola kering. Bukan sepak bola atau air. Bukan. Ini lagi. Nah, lalu gimana Bang cara mengukur temperatur bola basah dan bola kering gitu? Jadi caranya adalah ini kan anggap ini sensor termometer ya. Biasanya kan ada sensornya di atas. Ada yang di dalam, ada yang sensornya bisa dikeluarin nih. Nah, berarti kita pakai yang sensornya bisa dikeluarin. Betul, itu yang sebenarnya paling enak yang dikeluarin, karena kalau dikeluarin itu kita bisa membuat temperatur bola basah atau bola kering. Nah, bedanya apa sih? Kalau teman-teman ngukur pakai termometer, nah ini taruh di meja ya. Apa ini termometer walaupun ini handphone. Termometer nih, cek. Ini ada sensornya keluar. Nah, yang diukur teman-teman itu sebenarnya itu adalah temperatur bola kering. Bola kering. Iya. Nah, lalu otomatis kita kurang satu kan. Bagaimana cara mengukur bola basah? Nah, temperatur wet bulb atau bola basah itu adalah ini sensornya. Teman-teman cukup menggunakan tisu basah atau kain basah juga bisa ya. Kain basah. Nah, pokoknya sesuatu yang basah lah ya. Sesuatu yang basah. Nah, sesuatu yang basah itu teman-teman tempelkan atau ke sensornya ya. Sensornya. Temperaturnya berapa? Pasti otomatis lebih dingin dong. Pasti lebih dingin ya. Katakanlah kalau teman-teman ruangannya 30, pasti kan di wet bulbnya bisa 20 ya. Bisa. Nah, anggap 20. Nah, udah dapat nih misal wet bulbnya 20, kemudian dry bulbnya 30. Dari situlah teman-teman berangkat membuka ini psikochart ini gratis di internet. Nih, gampang lah ya untuk melihat ini ya. Jadi guys, ini yang namanya tabel psychometric chart. Nah, tabel ini fungsinya adalah untuk menghubungkan
beberapa parameter yang ada di udara seperti specific volume, kemudian relative humidity, ada dry bulb, ada wet bulb, dan ada dew point. Nah, jadi saya terangkan bagaimana cara mencarinya ya. Di sini sudah ada garis warna. Jadi kalau tahap pertama adalah untuk menentukan nilai contoh saya mau mendapatkan nilai humidity, maka kita harus memiliki nilai ini, dua ini, WB dan DB. WB itu adalah temperatur bola basah, sedangkan DB adalah temperatur bola kering. Nah, bagaimana cara pengukuran WB dan DB ini? Kalau untuk DB itu adalah ketika kalian mengukur temperatur menggunakan termometer, maka ketika yang tertampil di termometer itu adalah sebenarnya temperatur DB. Jadi kan ada termometer ya, misalnya termometer ruangan nunjukin misal di sini ada 32 derajat Celcius, kemudian di situ ada biasanya ada konversi Fahrenheit-nya sih, ada tekanannya juga. Nah, biasanya munculnya seperti ini. Nah, jadi angka yang tertampil di termometer ruangan itu adalah temperatur bola kering. Nah, temperatur bola kering itu ada di sini. Misal kita nunjuknya adalah 30 misal ya, 30 derajat Celcius. Lalu bagaimana untuk mengukur temperatur bola basah? Nah, bola basah itu bisa diukur menggunakan termometer ya, dengan cara sensornya kita kasih tisu basah ya. Jadi ketika ini sensor, kalian kasih tisu basah di ujungnya. Nah, nanti yang terukur berapa? Kalau ketemunya itu 20 derajat Celcius, maka yang tertampil itu adalah temperatur bola basah. Jadi perbedaan bola kering sama bola basah ada di medianya ya. Kalau dry bulb itu di udara biasa, jadi ini sensor dibiarkan mengukur, nah itu DB. Tapi kalau kita kasih tisu basah seperti ini kita tempelin, nah itu temperatur bola kering, bola basah. Nah, lalu bagaimana kalau kita sudah mendapatkan data ini? Nah, katakanlah ini 20 ya, dan kemudian ini yang 30. Nah, DB itu, dry bulb itu ada di garis bawah ini. Sedangkan kalau yang wet bulb itu ada yang melengkung seperti ini melengkung. Nah, di atas sebelah sinian ya, nih. Sedangkan untuk kelembaban itu yang ada di area di dalam seperti ini. Ini ada keterangannya dari ada 50, 40, 30, 10, 20, 10. Nah, ini sampai 100 kalau untuk relative humidity. Nah, kita mulai ya. Misal ini kita 20 nih temperatur bola basahnya. Kemudian temperatur bola keringnya di sini. Kita temukan di sini. Nah, titik ketemuannya ini nanti kita tandai di sini. Nah, untuk menentukan kelembabannya, ini di sini ada garis miring seperti ini. Nah, garis miring ini adalah yang menentukan kelembaban. Karena ini letaknya di pas 30, maka kelembabannya di 30%. Nah, kalau seandainya kita sudah menemukan nih titik pertemuan antara wet bulb dan dry bulb, kita bisa mencari beberapa titik ya. Di antaranya selain relative humidity, kita juga bisa tarik garis ke kiri seperti ini. Nah, ini akan ketemu namanya dew point, titik embun. Jadi kalau kalian ingin menentukan mungkin kapan hujan, nah ini di sini bisa. Jadi ketika kalian mendapatkan nilai wet bulb-nya X, kemudian dari Y-nya kita dapat dari nilai DB, ketemu di sini, tarik ke sini. Misal temperaturnya di sini ketemunya 15 misal gitu ya. Jadi ketika temperatur harian kalian itu 30, tiba-tiba turun sampai 15 derajat Celcius di atas, maka akan terjadi hujan. Nah, lalu kalau ke kanan apa sih? Nah, kalau yang ke kanan ini adalah rasio dari kelembaban ya, nilainya itu sekian. Ada 0, sekian. Nah, kalau kita praktekkan gimana sih di lapangan? Kita bisa lihat di psikosat ini ya. Nah, seperti ini. Misal teman-teman ngukur ketemunya ini ya, 20 derajat Celcius, kemudian DB-nya 30 derajat Celcius. Nah, dry bulb itu tariknya ke atas ya. Ini 30 sampai ke atas pakai penggaris. Nah, ini pakai penggaris seperti ini, tinggal digaris. Kemudian untuk temperatur bola basahnya ketemunya berapa? 20 misal di sini ya. Sekarang ukur segini, tarik garis seperti ini. Nah, ke bawah seperti diagonal seperti ini ya. Di sini ada garis-garisnya. Misal ketemunya di titik ini. Nah, titik ini, di titik melengkungnya berapa sih? Ini adalah 40%. Berarti kelembabannya di kasus ini adalah 40%. Nah, kalau kalian mau tahu DB-nya berapa, misal saya pengen tahu dew point-nya tinggal garis lurus ke kiri seperti ini. Nanti ketemu benar berapa. Kalau pengen tahu rasio kelembabannya, tarik garis ke kanan seperti ini. Nah, namun di masalah ini kita hanya memerlukan data WB, DB, dan kemudian diperoleh data relative humidity. Nah, kalau 40%, nah kita dapat 40% nih. Nah, lalu apa yang kita butuhkan ketika 40% ditemukan di alat ukur kita? Nah, kalau teman-teman misal nggak punya alat ukur ya kita pakainya seperti ini. Kalau udah peroleh misal 40%, berarti
teman-teman itu nggak perlu humidifier. Jadi yang diperlukan itu biasanya air purifier untuk menjernihkan atau diffuser untuk menyebarkan essential oil. Nah, lalu kapan saya menggunakan dehumidifier? Dehumidifier itu fungsinya adalah untuk menurunkan kelembaban ya. Jadi kalau untuk dehumidifier kita bisa menggunakan ketika kelembaban ruangan kita adalah 55% ke atas, bisa 60, 70, 80. Idealnya di Indonesia itu karena tropis itu adalah 80%. Itu udara kelembaban di Indonesia. Kalau di dalam ruangan itu bisa turun ya, biasanya ada AC kemudian dan lain-lain. Nah, kalau udara di atas 55% itu terjadinya apa aja sih? Efek yang timbul di kelembaban yang tinggi biasanya akan muncul seperti jamur, kemudian bakteri juga akan muncul di sini. Nah, jadi kalau temperaturnya udah diperoleh 20, white bulbnya ini, kalian akan memperoleh data ini. Nah, ini akan menentukan kalian itu butuhnya itu apa? Air purifier, dehumidifier, atau humidifier. Nah, lalu kapan saya menggunakan humidifier? Ketika kalian itu RH-nya itu di bawah 20%, karena kelembaban itu yang sehat itu adalah sekitar 40 sampai 55% itu masih baik ya. Ini masih nyaman ya. Jadi kalau misal di ruangan kalian ditemukannya itu 30 atau bahkan 21%, maka yang kalian butuhkan adalah humidifier. Jadi itu untuk melembabkan atau menaikkan nilai kelembaban. Nah, teman-teman harus ingat ya bahwa humidifier itu berbeda dengan dehumidifier. Kalau humidifier fungsinya untuk menaikkan nilai RH, sedangkan untuk dehumidifier itu untuk menurunkan nilai RH. Nah, di dua alat ini prinsipnya itu berbeda ya. Satu melembabkan, yang satunya lagi untuk mengurangi kelembaban di udara. Itu juga dijelasin sama Mas Iwan banyak terkait apalah gitu-gitu, hitung-hitungannya gitu. Intinya sih chart apa ya, ini sebutannya sih chart ya. Chart itu apa sih Mas? Psikochart itu ya bahasa Indonesia apa sih? Diagram lah ya. Diagram lah ya. Nah, di diagram yang Mas Iwan kasih itu adalah salah satu bentuk ketika kalian bingung, nggak punya alat lattice humidity atau thermohygrometer, gitu kan, nggak punya termohygrometer dan lain-lain. Nah, gimana caranya ya? Harus pakai termometer yang ada sensornya terpisah, terus nanti dicek temperatur ruangannya berapa, terus dicek lagi temperatur pakai kapas basah atau kain basah atau tisu basah berapa, itu kan ada WB sama DB-nya ya. Nah, nanti dilihat dari diagram psikochart-nya ini gitu. Tapi itu catatan kalau teman-teman mau repot ya. Tapi kalau mau repot, beli aja termohygrometer. Ya udah selesai gitu. Dan sekarang termohygrometer ya banyak variasi harganya, dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada sih yang kelas industrial. Cuma emang kalau beberapa waktu lalu aku pernah Mas pengen beli termohygrometer, itu juga ada pilihan. Jadi ada yang termohygrometer yang tanpa kalibrasikan, ada yang pakai kalibrasikan. Nah, bagi teman-teman mau beli sih seharusnya sih lebih enak adalah yang sudah terkalibrasi Mas. Jadi biar lebih akurat dan kita tahu gitu kayak alat ini udah dikalibrasi, sudah setidaknya keakuratannya mendekati sempurna lah. Betul. Walaupun ya, emang nggak bisa 100% akurat, pasti ada minus-minus 0,1, 0,2 itu masih lagi kesempurnaan tuh hanya milik Allah. Yang paling gampangnya lagi adalah ketika kita udah nggak mau beli apa-apa segala macam dan emang kita punya uang lebih, ya udah beli aja humidifier atau dehumidifier. Udah kita beli, colok, setting kita mau berapa, biasanya sih emang di angka range-nya di 50 atau 60% ya, gitu. Jadi teman-teman, podcast kali ini lumayan banyak menambah insight baru terkait dengan kelembaban, suhu udara, gitu-gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang habis nonton ini jadi tahu, bisa ngebedain antara humidifier, dehumidifier, dan purifier, jadi nggak usah termakan iklan di luar sana, gitu kan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan di rumah, maunya seperti apa, gitu. Nah, untuk review TTK 90E nanti akan dipandu sama Mas Hafiz. Setelah ini tayang mungkin akan ada review untuk yang TTK 90E, itu ntar akan diulas lah gitu, fiturnya apa segala macem gitu sama Mas Hafiz nanti. Gitu aja teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Ditunggu konten-konten menarik di YouTube ataupun di TikTok ataupun di Instagram PT Tridinamika. Itu ada di Tridinamika Official.
banyak konten-konten menarik terkait pengukuran. Teman-teman jangan lupa buat dilihat dan di komen, mungkin di like juga boleh. Atau request temanya juga boleh. Nah, kalau mau request mau mau bicara apa nih, kita mau membawakan berita apa, mungkin kalau ada ngelihat konten menarik yang mana satu bidang oleh kita, bisa langsung di DM aja ke Instagram atau ke TikTok, terserah deh gitu ya. Gratis teman. Gratis, tinggal enter aja. Ketik dulu dong. Oh iya, ketik dulu, baru enter gitu. Tapi kalau handphone apa? ngetik juga sama sih, enter. Sama, pasti diketik dulu, udah. Gitu teman-teman, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.